Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herwika Firmansyah, NIM 1803351. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi proses pematangan buah dan sayur pada pertemuan 4 mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur. Pada materi kali ini akan membahas mengenai proses perkembangan pematangan buah dan sayur, perubahan apa saja yang terjadi pada saat buah menjadi matang, dan metode apa saja yang dapat membuat proses pematangan itu atau dapat mempercepat proses pematangan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai penggolongan buah. Di sini ada dua penggolongan, yaitu ada klimakterik dan non klimakterik. Untuk klimakterik sendiri artinya buah yang setelah dipanen masih mengalami proses pematangan hingga pembusukan, atau artinya buah yang setelah dipanen masih mengalami proses enzimatis hingga ia mengalami pembusukan. Untuk buah atau contoh untuk buah klimakterik sendiri itu ada buah alpukat, pisang, nangka, jambu, pepaya, dan markisa. Selanjutnya ada buah non klimakterik. Untuk buah non klimakterik sendiri dapat diartikan untuk buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung terjadi ke arah pembusukan, yang artinya setelah dipanen tidak akan terjadi atau proses enzimatisnya akan berhenti, yang akan membuat buah langsung mengalami pembusukan. Untuk contoh buahnya itu ada buah lemon, semangka, jeruk, nanas, dan anggur. Perkembangan buah itu ada tiga, yaitu mentah, kemudian masak atau maturation, dan terakhir ada matang atau ripe. Untuk perkembangan produk hortikultura itu ada 4 fase. Yang pertama itu ada fase pertumbuhan, yang kedua dari pemasakan, dilanjutkan pematangan, kemudian penuaan hingga pembusukan. Pada fase pertumbuhan ini biasa terjadi proses pembelahan atau pembesaran sel dan ukuran hingga menjadi ukuran produk matang. Yang kedua itu ada proses pemasakan. Proses pemasakan ini atau fase pemasakan ini merupakan tahap akhir dari fase perkembangan buah, yang meliputi pembesaran sel, terbentuknya atau munculnya senyawa aromatik, terjadinya penurunan kadar asam, dan posisi buah masih terdapat pada pohon atau induknya. Kemudian ada fase pematangan. Atau fase pematangan ditandai dengan melunaknya daging buah dan terjadinya peningkatan kandungan gula. Pada fase pematangan ini juga mulai terjadi perubahan warna yang diakibatkan adanya reaksi dari perubahan dari pigmen. Untuk yang terakhir ada fase penuaan. Untuk fase penuaan ini adalah periode setelah pematangan buah, yang dimana atau ditandai dengan pertumbuhan buah ini menjadi berhenti dan proses sintesis atau metabolismenya digantikan oleh perombakan yang mengakibatkan nantinya akan menjadi buah atau menjadi busuk. Selanjutnya ada perubahan selama pematangan buah. Ada 5 perubahan, itu ada perubahan pada produksi etilen, perubahan tekstur, perubahan warna, flavor, dan aroma. Untuk perubahan yang pertama itu produksi etilen. Untuk etilen sendiri itu artinya ada hormon yang mengatur pertumbuhan dan pematangan, yang biasanya berpengaruh pada pelunakan tekstur. Untuk fase produksi etilen ini pada awal fase mengalami kenaikan dan kemudian menurun seiring dengan proses pematangan buah atau buah semakin matang, dan juga mulai terjadinya perubahan tekstur. Yang kedua itu ada perubahan tekstur. Ini ada 4 fase perubahan. Itu ada fase inisiasi, fase rapid softening, fase eating window, dan fase overripe. Untuk fase inisiasi
itu terjadi proses degradasi pati yang mengakibatkan daging buah menjadi atau mulai melunak. Yang kedua ada fase rapid softening, itu ada fase terjadinya perubahan yang signifikan pada tekstur buah. Dan yang ketiga itu ada eating window. Eating window ini ditandai dengan munculnya senyawa aromatik atau mulai adanya proses produksi aroma atau aromatik. Ada juga mengenai terjadi juga pada proses respirasi dari klimakterik. Kemudian ada proses depolimerisasi dari pektin. Untuk yang terakhir ada overripe. Overripe sendiri ini ditandai dengan munculnya adanya bintik-bintik hitam pada buah, dan kemudian akan dapat diistilahkan menjadi pembusukan. Dan yang ketiga itu ada perubahan warna. Perubahan warna terjadi karena kehilangan klorofil dan terjadinya peningkatan produksi pigmen. Yang keempat ada perubahan flavor. Perubahan flavor ini terjadi karena adanya perubahan dari asam organik menjadi gula sederhana melalui proses degradasi. Untuk yang terakhir itu ada perubahan aroma. Perubahan aroma ini terjadi karena ada pembentukan zat volatil, yaitu ada alkohol, aldehid, ester, asam, dan senyawa aromatik. Yang paling utama biasa terjadi pada zat volatil itu ada ester, yang biasa terjadi pada buah dan sayur. Selanjutnya ada metode pematangan buah. Di sini ada 5 metode. Yang pertama itu ada penyimpanan buah yang sudah matang dengan buah yang belum matang. Yang kedua ada penyimpanan buah pada ruang kendali dan diberi gas etilen. Dan yang ketiga itu ada pematangan buah dengan menyelubungi buah dengan sekam padi atau gandum selama kurun waktu 1 minggu. Dan yang keempat ada pematangan secara kimiawi atau dengan bantuan bahan kimia. Dan terakhir ada pematangan dengan penambahan kalsium karbit. Untuk pematangan dengan kalsium karbit ini dapat dikatakan atau istilahnya negatif karena terkesan dipaksa untuk matang, istilahnya seperti itu. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai proses pematangan buah dan sayur. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.